Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih pagi, kita bertemu lagi dalam kegiatan kelas storytelling ya, kelas bahasa Indonesia kelas B pada pertemuan ke-9. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai media, sarana begitu ya. Tentu saja berkaitan dengan storytelling di era digital. Nah, ini sudah mulai berkaitan dengan memproduksi karya storytelling Anda begitu ya, dengan memanfaatkan berbagai media, berbagai multimedia begitu. Ya, sebelum memulai diskusi kita kali ini, kita selalu mengutamakan berdoa ya, agar semuanya berkah. Nah, saat ini mau dipimpin doa oleh siapa? Pak Ustadz kita masih ada? Sudah ada belum? Pak Ustadz Wahyu? Iya. Ya, pimpin doa ya. Silakan. Oh ya, baik Ibu. Sebelumnya teman-teman mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kameranya. Sebelum kita memulai kelas hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Wahyu. Ibu akan share dulu ya materi kita. Teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai media dan sarana storytelling di era digital ya. Karena yang akan kita produksi adalah storytelling untuk digital. Nah, media ya. Silakan Anda bereksplorasi begitu ya. Media itu seluas apa sih begitu ya, atau mungkin menurut Anda begitu. Media itu sebenarnya melingkupi apa saja? Mari kita berdiskusi. Rifa, boleh berpendapat Rifa tentang media itu melingkupi apa saja kalau menurut Rifa? Ya, Ibu. Ya, silakan. Izin berpendapat. Menurut saya media itu seperti alat atau sarana, Ibu. Dalam hal ini, media sendiri ini bisa dijadikan sebagai alat komunikasi misalnya. Kalau misalnya seperti media cetak, media elektronik, media juga dapat dikatakan mungkin sebuah benda karena ada media cair, media padat, itu sebagai macam-macam media ya Bu. Lalu ada media dalam berbagai bidang, misalnya media pendidikan, media periklanan, kan seperti itu Bu. Sangat luas ya. Ya. Ya, terima kasih Rifa. Memang sangat luas ya media ini. Yang lain mungkin ada yang menambahkan? Saya Bu izin menambahkan. Ya, silakan Umi. Tadi ada siapa lagi Bu sebelum saya? Oh, sebentar.
Yang tidak apa-apa Umi dulu ya. Umi yang raise hand. Ya, baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Dia sependapat dengan Rifa tadi, jadi media adalah suatu alat perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, Bu, gitu. Terus ada juga tadi kayak jenisnya ada media cetak, media elektronik, dan yang lainnya. Contoh media cetak misalkan majalah, buku, gitu. Kalau media elektroniknya bisa dari handphone, atau laptop, atau mungkin website, dan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Salsa, silakan Salsa. Ya, baik Bu, terima kasih. Menurut saya media itu adalah suatu alat atau sarana yang digunakan storyteller untuk menyampaikan suatu storytelling. Nah, media ini mencakup audio, visual, cetak juga bisa, surat kabar juga bisa. Kalau misalkan audio, mungkin storytelling bisa disampaikan secara podcast atau dengan musik gitu, tapi hanya audionya saja. Sedangkan visual bisa berupa video atau gambar. Terima kasih. Ya, terima kasih Salsa. Neng Risa, silakan. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, benar sekali media itu memang cakupannya sangat luas. Jadi yang saya pahami media itu adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Nah, sehingga dapat merangsang perhatian seseorang atau yang melihat kita menggunakan media itu. Tadi sudah disebutkan ada media cetak, media audio, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai yang dikatakan media itu adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau informasi sehingga merangsang perhatian yang melihatnya. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Risa. Ya, Anda sudah memahami betul ya tentang media. Jadi media tidak terbatas ternyata ya. Bahkan orang bisa menyebut multimedia. Nah, karena tidak terbatasnya media ya, orang juga akhirnya mengembangkan gitu ya, dari mulai media yang dianggap mungkin klasik ya, sampai ke media modern, bahkan ke media pasca modern begitu ya, menyebut era industri keberapa sekarang ini? Sudah terlewat ya, saya tidak paham juga 4.0, 5.0, tapi sekarang sudah baru lagi. Jadi kita selalu terlewat begitu ya, maju terus gitu, sehingga multimedia semakin banyak begitu ya. Baik itu berhubungan dengan alat, sarana. Dulu saya masih ingat ya ketika mulai musim yang disebut dengan bebek. Saya belum sempat memiliki sudah WhatsApp. Saya belum sempat ini sudah muncul Instagram. Nah, itu terlewat terus begitu ya. Nah, entah apa lagi ini, ada apa lagi begitu. Yang belum ada itu ini mengirim makanan cepat sudah ada ya, aplikasi-aplikasi Grab dan sebagainya. Nah, tetapi yang belum ada itu ingin menikmati gitu, makanan yang ada di gambar langsung bisa dinikmati. Itu yang belum ada. Nah, ternyata itu ya, orang berpikir bagaimana nih supaya bisa dapat makanan cepat ya, ternyata ada itu. Itu media ya. Nah, orang juga berpendapat ini ya, media. Nah, yang berkaitan dengan storytelling. Katanya media ini membantu pembentukan emosional antara pencerita dan pendengar terjadi saat pencerita melakukan pengungkapan diri yang muncul melalui penggalian nilai-nilai cerita yang disampaikan. Nah, ini juga teman-teman sudah sangat paham ya. Kemudian media storytelling berorientasi pada pembuatan yang dapat dilakukan secara manual dan digital. Nah, sekarang Anda boleh bukan bereksplorasi ya, berbagi. Nah, yang Anda lakukan ini orientasi pembuatannya itu apakah Anda memulainya dengan manual begitu ya, atau Anda memulainya langsung dengan digital dulu? Prosesnya seperti apa? Perencanaan Anda boleh. Silakan jika ada yang ingin berbagi.
berkaitan dengan media storytelling yang nantinya akan digital begitu. Orientasi utamanya apa dulu? Anda silakan. Ya, Nisa Gilang. Baik, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar, Ibu? Terdengar? Iya, Jelas, Ibu. kan? Iya, Ibu. Berhubungan dengan tugas storytelling yang dilakukan oleh kita juga, Ibu. Kalau saya sendiri berorientasi langsung kepada digital. Karena mungkin saya sedikit memanfaatkan, bisa dibilang kemampuan saya dalam editing gitu. Dan karena menurut saya bisa melakukannya, saya lebih menggunakan digital. Seperti contohnya menggunakan media visual grafis ketika bercerita. Latar saya ubah menjadi, misalkan saya bercerita di suatu hutan, saya ganti seperti berada di hutan. Kemudian visualisasi tokohnya juga saya editing, tidak dicetak ataupun asli gitu. Jadi saya kemampuan editing yang saya punya saya salurkan dalam storytelling, Ibu. Ya. Berarti viewer ya ini yang Anissa ya, viewer dimulai dari digital ya. Jadi hasilnya juga digital. Iya, Ibu. Nah, kreativitas milenial berarti ya, kreativitas milenial. Iya, Ibu. Yang mulai dari digital. Ya, baik ya. Nanti teman-teman kita tunggu bagaimana nih kreativitas Gilang Fitriah yang dimulai dari digital. Yang lain ada yang mau berbagi? Ya, Rohima. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Saya izin, mungkin ini lebih ke ya berbagi juga mungkin yang terbayang oleh saya saja yang saat ini untuk persiapan storytelling ini, jika berbicara medianya, jujur kalau saya masih kurang dalam hal mengedit begitu ya, Bu. Jadi mungkin kalau saya rencananya itu lebih ke manual, misalnya mengandalkan apa aja yang ada di rumah, misalkan dimanfaatkan. Karena kebetulan adik saya itu, ya maksudnya ada boneka-boneka seperti itu yang sama juga atau sesuai dengan tokoh cerita yang akan saya sampaikan. Jadi nanti mungkin saya lebih ke manual, akan tetapi ketika nanti ternyata saat proses persiapannya memungkinkan misalkan dengan menambahkan musik atau mungkin tadi ternyata saya bisa gitu untuk mengatur mengeditnya gitu, itu mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi kalau saya lebih ke manual terlebih dahulu, tapi nanti dicoba juga untuk editingnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga Rohima. Ya, nanti tidak apa-apa ya, manual dulu, kemudian nanti diproduksi industri kreatifnya digital. Ya, jadi banyak cara ya yang bisa dilakukan. Yang penting sesuai semuanya, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, potensi yang dimiliki, dan sesuai dengan cerita yang akan kita bawakan, begitu ya. Nah, bisa asik juga. Yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Mas ini, Mas siapa? Mas Deo ada? Ya. Kalau tidak ada, Umi lagi. Umi, gimana Umi? Iya, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya. Kalau media yang storytelling yang akan Hilda buat sendiri, sebenarnya sama kayak Terohima gitu, dari mulai manual dulu, baru nanti digital. Karena apa? Karena apa ya, jadi dirancang dulu Bu, kayak bikin peta konsep. Nah itu aku lebih enaknya bikin manual gitu, dicatat-catetin apa aja gitu. Nah nanti soal akhirannya pasti karena kita bakal buat video, jadi ke digital gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mas Deo, mic-nya lagi bermasalah ya, tidak apa-apa, boleh menulis juga Mas Deo, berkomunikasi dengan kita. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan? Kang Oji?
Fahru Rozi? Iya, Ibu. Ya. Nah, Kang Oji bagaimana mau membuat apa nih? Saya juga sama seperti tadi Teh Rohima sama Teh Umi, dari awal saya membuat dari manual dulu, memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah seperti boneka-boneka yang punya adik saya, Ibu. Lalu nanti dimaksimalkan, diedit melalui digital, Ibu. Seperti itu. Ya, banyaknya yang manual ya. Siapa lagi ini? Wahyu bagaimana Wahyu? Ya, Ibu. Ya, Wahyu bagaimana rencananya mau membuat manual dulu kemudian digital atau langsung digital? Kalau untuk Wahyu karena jujur saja Ibu kemampuan di digital langsungnya kurang, jadi saya mau buat dulu manual, nanti setelah itu baru saya buat digital tuh. Seperti jadi, itu. Itu ya. Baik. Mas Firdaus, Bang Firdaus ada? Ada Ibu, ada. Bagaimana Bang? Abang mau buat apa? Seperti teman-teman yang lain, mungkin dengan manual dulu. Gitu. Cerita tentang apa gitu Abang? Nantinya saya akan cerita tentang sentuhan emas. Ibu. Tapi rencana mau ganti dengan budaya dari Batak Toba. Nanti mau bikin dari Batak Toba, Bu. Bisa? Danau Toba ya? Dekat ke Danau Toba, Bang? Iya. Iya, Bu. Mau coba. Iya. Jadi bisa juga mengambil gambar sendiri di Padu ya. Kalau misalnya ke Danau Toba. Itu ikannya segar-segar kan ya Bang sana? Kuliah di Manado. Iya. Ya, pokoknya sudah siap ya. Jadi ada yang manual juga ya, kita bisa mengambil teknik mengambil gambar atau mengambil video ya, kamera dari HP, tempat, latar dan sebagainya. Nah, kalau untuk kompilasi dari YouTube itu sendiri ya, memang tidak menjadi masalah asal mencantumkan begitu ya. Hanya suka diklaim oleh YouTube-nya itu adalah punya siapa ya, diklaim punya mereka begitu. Karena sudah ada di YouTube misalnya, lalu kita mengkompilasi dalam gambar-gambar kita begitu ya, kalau misalnya digital dalam cerita, misalnya kalau mau mengambil gambar ataupun mengambil video. Nah, nanti YouTube-nya sendiri sudah menilai begitu, kalau itu teh diklaim milik YouTube begitu, milik yang lain gitu. Tidak bisa itu dianggap milik kita. Ternyata walaupun kita mencantumkan di subtitlenya begitu ya, ataupun di keterangan sumber YouTube-nya apa dan sebagainya gitu, ternyata itu langsung diklaim, langsung dijaring oleh YouTube-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengambil gambar asli, kemudian kita edit ya, kita ambil video kamera sendiri misalnya ya, atau ya dari video-video yang belum ada di YouTube gitu ya. Nah, itu tidak diklaim. Nah, meskipun kita menggunakan yang sifatnya free, misalnya ya musik atau apa begitu. Ada juga kadang yang mengklaim begitu bahwa itu milik mereka begitu. Walaupun misalnya itu free begitu ya, atau misalnya bahkan PPT ya, walaupun PPT kita mengambil template yang gratis, yang free kita gunakan, ternyata kalau kita unggah misalnya di YouTube atau di mana, ada yang mengklaim gitu, itu milik mereka, begitu. Kadang seperti itu. Nah, itu tidak tahu ya prosesnya seperti apa. Nah, jadi kalau bisa, kalau kita membuat PPT atau kita membuat sesuatu yang mendukung ya, latar atau apa, lalu kita ingin memuatnya di YouTube, nah kita lebih baik orisinal begitu. Nah, atau sangat berbeda saja. Misalnya kita mengambil template-nya tetapi dikreasi kembali gitu. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Ada yang ingin berbagi lagi tidak?
Atau rahasia dulu? Tidak ada rahasia di antara kita? Nah, ya Anda mengetahui ya, media ada audio, ada visual. Nah, seperti tadi Anda mengatakan media buku, ya, majalah. Jadi Anda bisa menggunakan buku cerita, itu bisa sebetulnya untuk bercerita. Nah, tetapi teknik-teknik menggunakan buku cerita juga harus diperhatikan. Kemudian gambar itu juga bisa. Ilustrasi apalagi. Ilustrasi yang dibuat sendiri apalagi. Itu kreativitas ya, yang sangat bagus. Mungkin grafik, peta, poster. Mungkin pasti banyak lagi yang visual itu. Masih banyak ya. Suara juga bisa suara alami, bisa juga suara rekayasa. Nah itu. Itu silakan saja disesuaikan dengan kapasitas kesesuaian cerita yang dibawakan. Ya. Suara rekayasa bisa banyak ya. Bisa juga menggunakan alat bantu. Suara rekayasa tidak harus dari mulut kita. Kalau tidak bisa, misalnya suara petir, Anda menggunakan alat bantu apa? Atau menggunakan suara yang ada, misalnya ya, tidak apa-apa. Suara hujan, kan ada orang yang menggunakan alat bantu pasir ya. Ini kalau dalam teater-teater ada yang suara hujan tapi di apa suara angin ya, pasir dimasukkan ke dalam apa? Ada yang tahu tidak itu alat bantunya seperti apa? Nah mungkin cari ya alat bantu suara-suara yang menggunakan alat bantu. Dari bambu misalnya itu bisa menghasilkan suara bermacam-macam. Kemudian bunyi sesuatu, misalnya bunyi pedang saat berperang, itu bisa juga menggunakan alat tertentu ya. Nah, ada alat-alat dapur itu bisa mungkin ya, bunyi tongkreng atau apa. Nah, mungkin juga suara alami tanpa alat bantu boleh Anda merekamnya. Jadi misalnya Anda kan ingin mengkompilasi untuk media digital. Nah, Anda merekam suara burung asli tidak apa-apa. Kemudian suara gemericik air, misalnya ya Anda mau merekamnya, kebetulan Anda misalnya dekat dengan sungai yang deras, kemudian ada cocok begitu untuk cerita Anda, nah rekamlah dulu suara itu, nah nanti dikompilasi suara itu begitu. Nah itu bisa, sangat bisa ya untuk menyiapkan yang digital ini. Ya buku, gambar yang seperti ini ya ini bisa juga. Karena misalnya ceritanya Anda itu musim dulu, zaman dahulu ya, Anda ingin menunjukkan tungku, misalnya alat-alat dapur yang lama, terus Anda tidak punya alatnya, ya tidak apa-apa menggunakan gambar untuk menggambarkan kejelasan cerita, tidak menjadi masalah. Gambar ataupun foto ya bisa. Apalagi kalau untuk pembelajaran ya di sekolah, mungkin saat ini siswa kita itu tidak kenal ya yang namanya tungku, yang namanya seeng, yang namanya alat-alat perabotan lama. Nah itu bisa Anda menggunakan gambar, ya grafik, peta ya itu bisa digunakan untuk bercerita. Nah, ini tekniknya silakan. Misalnya Anda memperbesar Anda mau bercerita tentang Tangkuban Perahu ya. Nah, kan Anda sudah mencari tuh peta lokasinya. Sudah mencari di HP. Nah, jadi tekniknya itu zoom out gitu. Zoom out begitu ya, dari ini dulu menceritakan inilah lokasi Tangkuban Perahu gitu, di zoom begitu, zoom, pokoknya teknik-teknik digitalnya silakanlah dipelajari begitu supaya menarik begitu, menunjukkan daerah tertentu itu dengan peta lokasi, tidak apa-apa, tekniknya itu zoom out, zoom in begitu ya, seperti itu. Nah itu, silakan ada yang punya pengalaman nggak mengenai hal itu, yang untuk digital ya. Ini yang pandai-pandai editing. Umi bagaimana, Mi?
Jadi untuk ya dipikirkan ya untuk membuat sesuatu digital tetapi menarik begitu, dengan menampilkan peta saja dari HP, kemudian dengan zoom out dan sebagainya begitu ya, kita akan oh ini gitu ya, lokasi daerah asal usul cerita, bisa kalau misalnya mengambil cerita dari daerah tertentu. Nah, grafik untuk menunjukkan kondisi-kondisi sosial. Itu bisa Anda mencari grafiknya. Anda manfaatkan data-data dari data Pusat Statistik Indonesia. Ya, boleh. Boleh memanfaatkan data-data Pusat Statistik Indonesia. Misalnya ya, Anda ingin menyebutkan penduduk Indonesia pada tahun sekian. Nah, itu. Lalu Anda ingin menunjukkan grafiknya. Nah, lalu dimunculkan di zoom out begitu ya di film Anda. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa bagian dari kreativitas. Jadi bisa mengkompilasi ya, tidak harus selalu bercerita itu monoton begitu. Saya mau memilih alat peraga dari awal sampai akhir itu saja. Nah, tidak harus. Tapi mungkin Anda bisa mengompilasi berbagai media yang ada. Jadi dipikirkan saja kreativitas dalam memproduksi storytelling digitalnya. Ya, mungkin kita tidak bisa semua ya. Maksudnya tidak bisa langsung semua dilakukan oleh sendiri. Tidak apa-apa Anda meminta bantuan orang. Ini bagaimana caranya ini kalau seperti ini. Lalu ingin mengkompilasi ini seperti apa begitu. Selain Anda juga melihat guru-guru Anda di YouTube karena banyak sekali ya cara-cara penggunaan digitalisasi di YouTube juga. Nah, kalau Anda mau menggunakan buku, misalnya tidak apa-apa, misalnya di 1 menit pertama Anda menunjukkan buku. Nah, tidak apa-apa. Misalnya di beberapa menit Anda menggunakan peta lokasi. Nah, di menit keberapa Anda menunjukkan ini gitu ya. Selama kompilasinya menarik begitu ya, asik begitu untuk ditonton, untuk didengarkan itu bagus gitu, tidak menjadi masalah. Anda menggunakan berbagai media. Buku juga Anda bisa, ketika Anda membacakan buku juga Anda bisa memainkan intonasi, berimprovisasi, begitu ya. Bisa menggunakan gerakan pantomim sederhana, bisa memperhatikan waktu berpikir 10 menit menggunakan buku semua juga menonton. Nah, gitu ya. Jadi silakan Anda bisa menggunakan berbagai varian dari media yang ada. Cerita berdasarkan urutan alur. Nah, itu ya, jadi mengurutkan. Jadi misalnya Anda di awal mau buku dulu, tapi bisa saja di awal mau peta lokasi dulu. Atau di awal mau yang menggunakan alat dulu, yang manual, alat-alat dari rumah. Nah, gitu. Itu bisa dikompilasi. Berusaha memperlihatkan media visual dari berbagai arah. Nah, itu kepada pendengar secara merata sambil bercerita. Nah, itu ya. Jadi walaupun Anda digital, Anda anggap ada yang mendengarkan, ada yang menonton. Nah, gitu ya. Walaupun nanti menontonnya setelah Anda memproduksi dengan tidak langsung begitu. Tapi menarik begitu ya. Serasa penonton itu walaupun menonton video ya ada komunikasi begitu dengan kita. Ya. Itu Anda perhatikan posisinya ya, setiap media yang akan Anda gunakan perhatikan posisinya sesuai dengan posisi cerita yang pas gitu. Jangan sampai misalnya jangan sampai menutupi wajah cerita ya, bukan tidak menutupi.
Jangan sampai menutupi wajah pencerita. Nah, harusnya tidak boleh menutupi begitu. Itu tapi terulang, jangan dan tidak. Diupayakan sering berkomunikasi dengan pendengar cerita ya, merespon cerita maupun media visual yang diperlihatkan. Jadi seolah-olah ada penontonnya, meskipun tidak langsung komunikasinya TikTok tanya jawab begitu ya, tapi ada ajakan begitu, ada misalnya ya semacam itu ya. Kemudian kalau misalnya pertanyaan, mungkin saja pertanyaan yang bisa Anda jawab sendiri begitu ya, itu silakan. Jadi ada komunikasinya, Anda perhatikan. Nah, salah satu kegiatan manual ya, kemudian dibuat digital. Saya kemarin iseng-iseng sedikit, misalnya menggunakan teknik yang untuk sebentar. Mari kita belajar gerakan-gerakan binatang boleh? Bagus videonya ya. Ini gerakan burung. Oh, misalnya lembut. Burung. Kita bagaimana burung? Bebek. Gerakan kambing. Kita mau bercerita tentang apa nih? Bagaimana ya gerakannya begini? Terus begini ya. Ini coba itu tidak. Begini. Nah, ini gerakannya. Nah, bagus. Nah, sekarang ceritanya ada ibu kambing dan ada anak kambing. Anak kambingnya ditinggal sama ibunya dulu ya. Anakku, ibu pergi dulu ke pasar ya. Nah, kamu di rumah jaga baik-baik. Jangan sampai membuka pintu kalau bukan ibu yang pulang. Nanti takut ada serigala yang datang. Nah, kalau begitu, aku pergi dulu. Pada suatu waktu, saat kami pergi ke pasar, tiba-tiba ada seekor serigala yang datang ke rumah. Serigala mengetuk pintu. Anakku, bukakan pintunya. Ini ibumu. Anakku, buka pintunya. Ini ibumu bawa makanan yang banyak. Dalam pun jaga memasuki rumah si anak kambing. Serigala pun kembali dengan kaki yang diberi tepung agar terlihat putih. Anakku, ini kakiku yang putih seperti salju. Bukakan pintunya, anakku. Kamu kan ibu kok. Karena ibuku dan rambut. Dan anak kambing pun menginjak serigala. Ibunya pulang, anak kambing masih takut serigala datang. Dan ibunya pun pulang. Anak
Nah, itu apa namanya? Sedikit saja ya. Kan sebentar-sebentar gitu. Jadi bisa juga kalau mau Anda punya misalnya mau dengan teknik apa? Bayangan gitu. Boleh. Boleh juga dengan peragaan ya. Nah, tadi mungkin pantomim bisa. Pantomim tetapi mungkin Anda punya ini sendiri ya, punya kreativitas yang lebih baik begitu. Kalau ini kan sederhana hanya dengan anak-anak gitu ya, untuk keluarga saja. Nah, jadi kalau misalnya Anda berpikir pantomim, tetapi pantomimnya tidak langsung dari Anda begitu, tapi dengan teknik bayangan itu bisa saja. Itu bisa saja ya. Atau menjadi bagian dari cerita Anda tidak apa-apa. Jadi misalnya ini, Anda tadi menggunakan buku, kemudian Anda menggunakan juga yang lainnya. Nah, sewaktu-waktu Anda membuat juga begitu seperti teknik bayangan untuk binatang, untuk apa begitu. Kalau ada ceritanya nanti dikompilasi saja begitu. Menjadi cerita yang menarik begitu ya. Nah, barangkali ya seperti itu ya, ada alat bantu atau ada apa begitu ya. Silakan Anda boleh bervariasi saja ya, mencoba dengan berbagai yang Anda pikirkan begitu. Nah, Anda boleh pada tengah-tengah perjalanan begitu ya, memikirkan hal apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya untuk membuat kreatif dari cerita kita gitu. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Boleh berkaitan dengan tayangan tadi, boleh berkaitan dengan yang lain, boleh berkaitan dengan pengalaman berbagi pengalaman yang akan dilakukan juga boleh. Bulan, mau menyampaikan sesuatu, Bulan? Tidak dulu, Bu. Rohima, silakan. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Bu. Saya mau menanggapi tadi untuk tampilan video tadi yang setelah itu saya sangat kagum-kagum ya, karena itu mungkin terlihat sederhana, entah mungkin dari pengambilan ceritanya juga yang ada unsur edukatifnya. Yang saya rasakan itu begitu selesai menyimak storytellingnya, merasa mendapatkan pesan edukatifnya, terus juga merasa kalau itu sederhana tapi bisa kita ambil maknanya dari si anak juga kan, jadi bisa komunikatif gitu, dia bisa mengambil ikut serta dalam storytellingnya, jadi ikut berdialog juga dan sepertinya terlihat sangat senang juga gitu. Jadi sepertinya ini bisa dicoba gitu, barangkali kalau misalkan punya adik atau mungkin punya sepupu-sepupu yang masih kecil. Jadi ini sangat menarik. Terlihat juga selain dari ceritanya sendiri kan udah pasti ada secara tersirat berarti harus patuh kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Dan terus juga dari bagaimana respon anaknya pun terlihat sangat menikmati jalannya cerita dengan dia ikut serta dalam ceritanya begitu, Bu. Jadi saya sangat kagum dengan tadi video yang ditayangkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali Rohima. Ada lagi? Ya. Nah, ini ya silakan ya, Anda bahkan bisa jauh lebih kreatif begitu ya, karena kan Anda mempersiapkan dengan matang gitu ya, ceritanya sudah ada, dibuat semacam storyboardnya gitu ya, atau naskah skenario ya, skenarionya. Nah, jadi persiapkan saja dengan matang. Apa yang bisa Anda lakukan, Anda coba. Oh, untuk ide ini baiknya menggunakan media ini. Untuk ide cerita yang ini bagusnya dikompilasi dengan media apa dan sebagainya gitu ya. Itu silakan saja dicoba ya.
Nah, kalau saya juga sederhana ya yang kemarin itu hanya menggunakan tripod dan HP. Jadi lampu di kamar digelapkan, begitu hanya seperti itu. Lampu di kamar digelapkan, kemudian HP-nya dipasang di tripod. Nah, gitu kan ada dinding. Nah, jadi bergerak-gerak di dinding. Nah, oh mirip-mirip apa gitu, itu bisa. Nah, pantomim juga bisa seperti itu. Kalau misalnya Anda merasa tidak yakin lah kalau langsung gitu ya, tapi kalau dengan bayangan juga mungkin ya sebagian gitu ya, sebagian cerita bisa juga dilakukan. Nah, itu silakan saja kalau misalnya Anda mau mencoba gitu ya. Dan ya tadi Rohima ya, kalau pengalaman saya memang betul anak-anak itu bosan dengan buku kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang dia bosan dengan buku, tapi dia itu ingin main dengan kita begitu. Apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang malam gitu sebelum tidur, ya udah yuk kita bercerita, tapi ini pakai HP ya, iya begitu. Nah nanti akan ada kok bisa tembus kan gitu kalau anak-anak ya tadi bilangnya. Kok bisa tembus gitu. Jadi itu kadang-kadang kita buat kejutan-kejutan sedikit begitu ya buat anak-anak itu di rumah bisa begitu. Dengan cara apa saja. Nah, tiba-tiba kita tidak tahu kan ya pulang, misalnya kita pulang-pulang dari kantor, kita sebetulnya sudah pesan apa kostum yang berbeda. Nah, itu juga mengejutkan begitu ya untuk anak-anak. Tidak apa-apa kalau misalnya Anda punya kostum atau apa yang bisa menarik gitu ya untuk ditayangkan juga bisa. Tapi memang kostum ya kostum ada yang memang dibuat kita sendiri ya, misalnya dari karton atau dari apa gitu ya, itu tidak apa-apa gitu, tidak harus kostum yang sudah jadi yang harganya mahal. Nah, itu bisa. Itu juga bisa. Jadi kita datang-datang ke rumah kurus pakai topi tertentu ya, topi yang terbuat dari apa dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya anak-anak belum mengenal yang namanya topi petani. Nah, gitu ya, topi petani. Kemudian kita suatu saat kita ada di kampung dan apa gitu, kita ini tiba-tiba dijadikan kejutan gitu dan sebagainya. Senang anak-anak itu sebenarnya ya. Jadi itu bisa untuk sehari-hari gitu ya, untuk sehari-hari. Ya. Nah, ini alat bantu yang digunakan pencerita dalam proses belajar mengajar. Nah, ini untuk guru-guru ya, untuk Anda yang calon guru TK, calon guru SD mungkin ya. Itu efektif begitu dengan menggunakan alat-alat peraga itu. Nah, mungkin alat peraga bisa sederhana juga begitu ya. Nah, atau alat ya itu tadi Anda bersepakat alat-alat yang ada di rumah. Nah, itu juga bisa ya. Nah, Anda punya kipas angin, coba pikirkan dengan kipas angin itu bisa menjadikan cerita apa? Nah, itu misalnya. Dengan kipas angin, apakah kertas itu bisa terbang? Begitu ya, atau bagaimana begitu, itu bisa begitu ya Anda lakukan dan sebagainya. Itu tergantung kreativitas dari kita pada saat bercerita. Wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Nah, itu alat peraga juga menjadi informasi belajar ya, apalagi kalau kita misalnya ingin memperkenalkan budaya tadi, memperkenalkan budaya petani kita atau budaya apa. Ternyata ada alat ini gitu. Lalu kita digunakan untuk bercerita ini. Nah, itu juga menjadi pesan informasi yang mendalam buat anak-anak. Oh, yang seperti itu ya gitu. Dulu ada yang seperti ini dan sebagainya. Nah, itu bisa. Alat peraga dapat meningkatkan kemampuan bercerita ya, karena memang lebih nyata begitu. Nah, ini juga dengan kita bercerita kepada anak-anak, kemudian menggunakan alat peraga, si anak juga bisa selain mereka memahami cerita gitu ya, kemampuan bercerita dari anak juga muncul. Nah, itu kata ini ya, beberapa pendapat begitu, seperti itu. Jadi anak itu mengerti gitu bercerita, jadi paham dia apa yang diceritakan sehingga dia juga mau bercerita begitu, digali gitu. Jadi kemampuan bercerita dari anak-anak juga menjadi muncul. Nah, ini kalau dalam situasi mendidik ya, situasi Anda sebagai guru TK ataupun guru SD. Karena mungkin lebih sampai ceritanya gitu kepada anak ya, daripada sekedar kita hanya
narasi begitu. Narasi saja semua, mungkin anak lupa ataupun ngantuk begitu. Tapi kalau dengan alat peraga, anak mengikuti begitu, mengikuti gerakannya dan sebagainya. Nah, alat peraga juga boleh Anda menggunakan alat peraga yang sesuai bentuk aslinya, langsung begitu ya. Jadi misalnya Anda makan buah, langsung saja makan apelnya, tidak apa-apa begitu ya. Boleh itu alat peraga yang paling enak itu. Nah, boleh juga misalnya Anda menggunakan yang ada di rumah payung, botol minum dan sebagainya, itu boleh. Nah, alat peraga yang tidak langsung juga sangat boleh, begitu ya, tiruan-tiruan benda asli. Jadi misalnya tadi berpikirnya Anda, aduh, punya mainan adik Anda ini, ada boneka, ada mainan buah-buahan, mainan burger-burgeran ya. Jadi burgernya burger tidak asli begitu. Nah, itu juga boleh. Itu sebagai alat peraga. Miniatur itu boleh, miniatur rumah 2 dimensi, boneka tangan ya, Anda sudah ada yang mau menyiapkan boneka tangan. Tiruan bahan makanan ya seperti tadi ya, tiruan bahan makanan, misalnya ada tiruan bawang-bawangan dari kayu, ya, Anda mau menceritakan bawang merah, bawang putih. Nah, Anda menggunakan tiruan bawang merah, bawang putih dari kayu. Atau tiruan bawang merah dan putih dari bentuk boneka kain berbentuk bawang, tidak apa-apa ya. Atau misalnya Anda juga menggunakan gambar, tidak apa-apa. Nah, kalau gambar Anda dibentuk seperti wayang-wayangan boleh, misalnya dengan menggunakan kayu ya. Anda gambarnya kemudian Anda memegangnya dengan kayu seperti wayang, itu juga tidak menjadi masalah ya. Sesuai yang menurut Anda ini menarik, tidak apa-apa ya. Nah, ini payung, misalnya botol minuman. Ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga ini, sesuai dengan tahap perkembangan anak ya. Ini kembali ke yang dulu, ke yang awal. Tapi ini dari pendapat yang berbeda. Menggunakan gaya bahasa yang dipahami oleh anak, alat peraganya tidak membahayakan. Nah, alat peraganya tidak membahayakan ya. Meskipun Anda misalnya ini alat peraganya semacam apa, perang, jangan menggunakan pedang asli ya, itu berbahaya. Atau misalnya bom, Anda menggunakan petasan, itu juga jangan ya. Nah, jadi mungkin itu lebih memilih ketiruan suara. Nah, gitu. Jadi jangan membahayakan alat peraganya juga. Ya. Alat peraga digunakan hendaknya dapat disimpan dalam suatu tempat. Nah, ini relatif ya, tempatnya tempat yang mana begitu. Kalau tempatnya gudang, alat peraga sebesar yang ada di gudang tidak apa-apa. Ya, ini banyak ya, yang ini yang biasa, yang sudah Anda gunakan juga mungkin. Jadi kostumnya juga bisa Anda gunakan. Kalau misalnya berkaitan dengan daerah, Anda menggunakan kostum, boleh. Menggunakan miniatur, boleh ya. Ini sangat banyak. Nah, yang era digitalnya, Anda sudah menyiapkan dari awal menulis naskah. Lalu memilih media, merekam naskah, ya. Menyunting rekaman. Nah, mungkin yang paling sederhana dengan Canva pun sekarang bisa ya, mengedit video itu boleh. Nah, kalau misalnya Anda memiliki menggunakan yang lain juga boleh ya. Video-video editor yang lain sangat banyak, itu silakan juga. Nah, sarananya Anda bisa audio saja, tadi betul ya, ada yang sedang podcast, Spotify, Anchor, begitu ya. Itu podcast juga ada yang saya contohkan di grup ya, itu milik milik kakak tingkat Anda yang UPI kemarin nondik ya, semester 5 sekarang berarti. Kemarin semester 4 kan ada pergelaran Sasa membuat podcast juga mereka. Audio visual mungkin TikTok, kalau misalnya Anda memilih TikTok mungkin tapi sangat singkat ya TikTok itu. Nah, tapi kalau misalnya Anda memilih untuk 10 menit ya itu bisa sebetulnya nanti untuk platform
Anda juga bisa dikirim di Instagram atau YouTube atau lain-lain ya silakan. Karena masih banyak ya yang belum kita kenali juga berbagai multimedia ini. Nah, ini referensi yang bisa kita manfaatkan untuk tentang media ini ya, sangat banyak ya. Mungkin ini gambaran saja dari media yang bisa kita manfaatkan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi ya, berbagi lagi dari rencana pemanfaatan media atau Anda berbagi juga sudah sampai mana saat ini persiapan storytelling Anda, karena minggu depan sudah bisa ditayangkan untuk teman-teman. Jadi minggu depan kita rekreasi ya dengan berbagai karya Anda. Jadi nonton-nonton saja, nah begitu ya. Dan boleh kita memberikan apresiasi terhadap penampilan teman kita. Dan harus kita melaporkan ya minimal 2 teman kita yang kita apresiasi. Ya, silakan jika ada yang ingin disampaikan dan berbagi rencana Anda dalam memproduksi storytelling-nya. Ya, Nada, silakan. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya, Bu, mengenai nanti saat penayangan video gitu. Kan sasaran kita ini semuanya beda-beda mungkin ya, ada yang anak, ada yang remaja gitu. Nah, apakah di awal video itu kita harus memberikan caution gitu ya, kayak apa ya? Awalnya kita kasih tahu kalau ini adalah untuk tontonan anak umur sekian atau untuk tontonan remaja atau tidak perlu ya, Bu? Oh iya. Mungkin disisipkan dalam strategi komunikasi storytelling-nya. Misalnya Anda memanggil pemirsanya itu audiensnya, audien Anda. Begitu. Jadi kalau misalnya audiensnya anak-anak bisa begitu ya. Jadi pada saat ini bagaimana begitu Anda bercerita atau apa. Jadi memanggil anak-anak atau bagaimana lah gitu. Itu bisa. Berarti lebih ke siasat diri sendiri ya, Bu. Maksudnya mau itu siasat saja. Baik, Bu. Terima kasih. Kecuali kalau nanti konten Anda itu akan pada saat nanti setelah selesai begitu ya, Anda akan memuat kontennya di YouTube, kan ada keterangan ya dewasa, anak-anak atau apa. Itu bisa di deskripsi, di narasi. Ya. Siapa lagi yang ingin menyampaikan atau bertanya? Nah, kalau dalam diskusi, hal-hal semacam itu nanti masuk ke dalam proses kreatif. Jadi misalnya 10 menit kan 7 orang ya, kita 10 menit itu Anda menampilkan. Atau misalnya barangkali ada yang kurang kan ya dari 10 menit. Misalkan ada yang 5 menit, ada yang 6 menit. Nah, jadi Anda boleh di awal dulu, misalnya saya akan menyampaikan ini, cerita ini, boleh. Atau di akhir dibahas, dikomunikasikan gitu, bahwa ceritanya untuk siapa dan bagaimana begitu. Jadi bisa pada saat menampilkan itu proses kreatif juga bisa disampaikan, digali begitu ya. Nah, ada satu lagi yang menarik menurut saya ya. Pengalaman Anda itu dijadikan sebuah best practice. Pengalaman membuat cerita untuk kalangan mana dijadikan best practice. Bagaimana proses kreatifnya dan sebagainya, itu artikel. Anda kirim ke media massa. Gitu. Itu bisa. Jadi artikel media massa ya, misalnya boleh yang sederhana-sederhana saja dulu ya, Kompasiana.com misalnya atau apa. Jadi misalnya proses kreatif memproduksi storytelling apa gitu. Buat artikel. Nah, itu menjadi bukan lagi industri kreatif yang sifatnya dari storytelling-nya. Tetapi Anda betul-betul industri kreatif juga dalam hal publikasi media massa begitu.
Nah, itu bisa menyampaikan proses kreatif kita. Nah, bahkan untuk skripsi ya, sekarang itu sudah bisa skripsi itu penulisan proses kreatif. Nah, penulisan sastra. Misalnya tidak menulis penelitian, tetapi menulis karya cerpen dibukukan. Nah, selain buku karya cerpennya, juga menuliskan proses kreatifnya. Nah, itu sudah diakui sebagai skripsi. Untuk sekarang. Jadi mulai tahun ini sudah ada. Saya membimbing mahasiswa ada yang membuat antologi cerpen. Nah, tetapi mereka pada saat ujian sidang itu menyampaikan proses kreatifnya. Dan proses kreatifnya ditulis juga begitu. Jadi ada luaran dari penelitian kita, yaitu buku ber-ISBN. Nah, itu ya, nanti bukunya diterbitkan. Kemudian proses kreatif sebagai bagian dari proses kepenulisan kreatifnya, begitu. Nah, itu bisa. Nah, ini juga salah satu industri yang kreatif ya dalam membuat storytelling ini. Anda bisa membuat artikel best practice, begitu. Nah, lalu coba Anda kirim ke media. Misalnya Anda belum pede kalau mengirim ke media-media yang menurut Anda ternama, ya, atau misalnya hanya semacam kalau hanya berita atau apa bisa ya gampang. Nah, Anda tulis artikel-artikel itu di media-media online dulu, tidak apa-apa. Misalnya Bandung.com ya, Kompasiana.com atau yang lain. Nah, tetapi media-media online tersebut juga tidak menurut saya begitu ya, tidak memiliki level yang rendah begitu. Mereka bagus-bagus sebenarnya, gitu ya. Nah, itu coba Anda kirim latihan ke media. Ya, karena jurusan kita sebenarnya kreativitasnya di situ. Industri kreatif kita itu adalah di bidang publikasi. Nah, itu. Nah, Anda coba begitu. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang memang memproduksi sesuatu dan sebagainya itu bisa dipublikasikan juga sebagai proses kreatif. Ya. Ya, ada yang ingin berbicara lagi, silakan menyampaikan. Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa ya, kita cukupkan. Sebenarnya materi yang ke pertemuan 11 juga berkaitan dengan industri kreatif ya. Nah, hanya lebih kepada platform digitalnya begitu ya, seperti apa. Nanti juga Anda boleh berbagi di situ. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, pertemuan ke-9 kita cukupkan ya. Saya tunggu kreativitas Anda di minggu depan ya. Semoga kreativitas ini menjadikan Anda semua lebih baik, lebih kreatif, lebih berkualitas begitu ya. Anda bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas ya. Nah, itu. Jadi kita membangun kreativitas. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri pertemuan ini ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih juga Risa.